Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Piniel Bentas, Minggu 26 April 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pelayan firman. Ibadah jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta Nona Cindy Tapari. Ibadah jam 9 pagi di Gereja Piniel dilayani oleh Pendeta Nyonya Hahatu, dan ibadah jam 6 sore di Gereja Piniel dilayani oleh Pendeta Nyonya Haumahu. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Matius 8 ayat 5 sampai 13. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Piniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat, Niel Bentas, Minggu 26 April 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya H. Malihute Haumahu dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Matius pasal 8 ayat 15 sampai 13. 3. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa pada tanggal 10 Mei 2026 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi satu orang anak, yakni Mikael Genela Siahaya. 4. Disampaikan kepada jemaat bahwa pelaksanaan bimbingan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari pengurus yang akan melayani ibadah unit berlangsung pada hari ini, Minggu 26 April 2026, pukul 19.00 WIB atau setelah ibadah sore. Bimbingan untuk pengurus wadah laki-laki dan wadah pelayanan perempuan berlangsung pada hari Senin, 27 April 2026, pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam bertempat di Gereja Niel. Mohon informasi ini disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari pengurus untuk hadir saat mengambil bimbingan dimaksud. 5. Penerimaan persepuluhan pada ibadah Minggu 19 April 2026 sebesar Rp11.182.000. 6. Panitia Pembangunan Pastori Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari 1. Pemerintah Kota Ambon uang sebesar Rp20 juta. 2. Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas uang sebesar Rp6 juta. 3. Dari PDAM Ambon uang sebesar Rp5 juta. 4. Satu keluarga di sektor teratai unit 1 uang sebesar Rp1 juta. 5. Satu keluarga di sektor Bakung unit 1 uang sebesar Rp1 juta. 6. Satu keluarga di sektor Kenanga unit 1 uang sebesar Rp150.000. 7. Wadah pelayanan perempuan sektor Mawar Saron berupa 3 set spray tempat tidur. 8. Wadah pelayanan perempuan sektor Anggrek berupa 1 set cangkir minum, 6 buah piring cepet, dan 1 lusin piring makan. 7. Pemberitahuan pertama kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 11 Mei 2026 bagi calon suami istri Saudara Vicky Valdino Engka, anggota Jemaat GPM Amahusu, dan Saudari Lovely Lela Tobur, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Kedua calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Kepada jemaat yang mau menyampaikan keberatan kepada kedua calon mempelai, dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 8. Nyanyian persiapan ibadah. Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 11, bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
sujud, mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Selamat sore Ibu Bapak, Shalom. Mari kita menghadap Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing kita di sore ini dari Matius 8 ayat 5, ayatnya yang ke-13 yang berbunyi, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kita melakukan bersama PKJ nomor 7 bait pertama dan kedua. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bait yang kedua, hatiku siap ya Tuhan. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Umat yang mengaku dosa, ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan ampunilah kami. Tuhan, kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami
semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dosa dari Allah. Bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita melakukan bersama PKJ nomor 43 bait yang pertama, Tuhan kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Untuk petunjuk hidup baru Ibu Bapak dipersilahkan berdiri. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan Ia telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Kita menyanyikan PKJ nomor 41 bait yang kedua, Ku datang kepadamu anak domba Allah. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, anak domba Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Matius 8 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-13. Untuk menggantikan doa pembacaan Alkitab, atau menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 56, Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya
Matius 8 ayat 5 sampai 13. Katong akan membaca secara berbalas-balasan. Beta membaca ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu membaca ayatnya yang genap. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawah aku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapa, Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, shalom. Kita mengawali khotbah di sore hari ini dengan sebuah kisah dari sebuah keluarga sederhana yang di dalamnya ada seorang suami, istri, dan 5 orang anak. Dengan kerinduan, keinginan untuk menonton sebuah sirkus di satu tempat, di dekat tempat tinggal keluarga ini. Keluarga ini, ibu bapak, tidak punya harta yang banyak, tidak punya harta yang melimpah, tetapi mereka punya cinta dan kasih sayang. Pakaian mereka juga tidak mahal, tapi tetap mereka terlihat bersih dan rapi. Mereka selalu menjalin kebersamaan dan kebersatuan antara satu dengan yang lain. Saling menghargai, saling menghormati, saling support satu dengan yang lain. Bahkan kadang kegembiraan mereka ibu bapak justru lebih dari orang-orang yang punya status kedudukan sosial yang tinggi, bergelimang harta, yang punya segalanya. Satu ketika ibu bapak mereka sedang antri untuk membeli tiket dan anak-anak sangat antusias, mereka sangat gembira ibu bapak karena ingin menonton sirkus. Bagi keluarga ini, peristiwa ini sangat penting dan langka untuk mereka.
Karena mereka tidak pernah punya uang, tidak punya banyak uang untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan, terutama menonton sirkus. Atau biasa katong di zaman ini bilang, kalau katong ingin nonton bioskop anak-anak muda, ya ibu bapak, kalau ada orang tua pun uang atau katong punya uang sisip sadiki katong bisa refreshing. Dan taman-taman katong nonton sirkus, tapi berbeda keadaan ekonomi dari kehidupan keluarga ini. Sang suami, ibu bapak dan istri juga sangat gembira dan ini menjadi momen yang sangat berharga bagi mereka. Maka mereka semua lalu berpegang tangan. Ketika tiba giliran mereka untuk membeli tiket, wanita penjual tiket ini bertanya kepada sang suami, "Berapa banyak tiket yang ingin Bapak beli?" Lalu sang bapak menjawab, 5 tiket untuk anak-anak dan 2 tiket untuk orang dewasa. Kemudian si bapak lalu bertanya kepada wanita penjual tiket ini, "Berapa total harga yang harus dibayar?" Lalu wanita ini menjawab, totalnya 55.000. 55.000 di zaman ini ibu bapak, air-air par katong. 55.000 hari ini bilang dia pun harga tiket katong kasih ada uang kembali. Tapi 55.000 bagi keluarga ini ibu bapak sangat banyak, bahkan tidak sanggup untuk memiliki uang 55.000. Ibu bapak tahu yang dipegang dan dimiliki oleh keluarga ini hanya 35.000. Itu berarti bahwa masih kurang 20.000 untuk menggenapi harga tiket ini yang harus dibeli supaya ketujuh anggota keluarga ini bisa nonton sirkus. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana keluarga ini bisa mendapatkan 20.000 itu ibu bapak? Disinilah peran Tuhan terjadi. Tuhan menggerakkan hati seorang bapak yang persis di belakang bapak tadi, yang sedang mengantri juga untuk membeli tiket sirkus ini Bapak Ibu. Dengan rasa peduli, dengan melihat dan sungguh tahu keadaan dari keluarga ini, Bapak Ibu, Bapak itu tadi dia lalu ambil 20.000 dari dompetnya. Lalu dia kasih jatuh 20.000 itu di bawah. Setelah kasih jatuh Bapak itu lalu ambil 20.000 itu kembali. Lalu dia kore Bapak tadi pun belakang, "Pak, uang 20.000 milik Bapak ini barusan jatuh." Bapak Ibu tahu respon dari suami, istri dan anak-anak ini? Mereka terharu. Air mata jatuh karena mereka sungguh tahu kepedulian dari Bapak ini bagi kondisi keluarga ini. Keluarga ini tahu bahwa Bapak ini sementara mencoba untuk memegang martabat harga diri, menjaga harga diri dari keluarga tadi, dari Bapak ini. Dan karena itu ibu bapak, si Bapak ini dia lalu mengambil 20.000 ini. Seraya menangis, lalu ia katakan kepada Bapak ini, "Terima kasih banyak atas kebaikan dan kemurahan Bapak. Sebab dengan 20.000 ini
beta, istri, dan anak-anak, kelima anak ini bisa nonton sirkus. Kisah ini ibu bapak mau bilang for katong bahwa menjadi berkat bagi orang lain, entah orang itu katong kenal atau tidak, entah dia keluarga atau tidak, tapi yang pasti katong dipanggil untuk menjadi berkat. Menjadi berkat untuk orang lain tidak harus memberi materi, tetapi menjadi berkat bagi orang lain adalah bagaimana katong menunjukkan cinta kasih yang tulus bagi orang lain sehingga orang itu bisa merasakan benar-benar ketulusan cinta dan kasih sayang itu. Doa, perhatian, sapaan, kepekaan, pikiran positif menjadi sahabat bagi siapa saja. Bahkan menjadi sifat dan karakter yang harus dimiliki oleh setiap katong. Dan ini ibu bapa, kepekaan, kepedulian ini, cinta kasih ini juga yang dimiliki dan ditampilkan oleh seorang perwira di Kapernaum yang akan menjadi kisah yang akan katong renungkan bersama ibu bapa dari teks Matius 8 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan, kisah perwira di Kapernaum ini dilihat sebagai teladan iman yang luar biasa. Kisah ini sebenarnya adalah tentang seorang kepala rumah tangga yang berjuang demi kesejahteraan anggota rumahnya. Kalau katong bilang keteladanan iman ibu bapa, berarti katong punya kekuatan iman di dalamnya. Iman adalah suatu sikap yang selalu berpikir positif dan selalu yakin kepada Tuhan. Kekuatan iman itu tidak meragukan Tuhan sedikit pun. Kekuatan iman di dalam diri kita akan mengubah kita menjadi orang yang lebih baik. Iman di dalam diri seseorang itu punya kuasa untuk membuat kehidupan rohani orang itu jadi lebih hidup. Beta percaya sungguh ibu bapa bahwa keyakinan iman yang katong miliki itu sangat menentukan hasil sesuai tingkat iman yang katong miliki. Ketika katong mempercayai sesuatu, lalu katong benar-benar serius meletakkan iman katong kepada Tuhan, maka yakin dan percaya bahwa itu akan terjadi. Sama seperti keyakinan iman seorang perwira di Kapernaum, ibu bapa. Di mana Tuhan dibuat terheran-heran dan Tuhan dibuat terkagum-kagum oleh iman dari seorang perwira ini. Dia punya status kedudukan jabatan yang bagus di kalangan pemerintah. Ia tentu sangat dan banyak dihargai oleh banyak orang ibu bapa. Tapi dari kisah ini ibu bapa, dia datang dan memohon kepada Tuhan bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dia datang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan, tetapi juga penyembuhan bagi hambanya yang menderita lumpuh. Dan karena imannya itu ibu bapa, lalu Tuhan menjawab kerinduan dan keinginan perwira itu untuk menyembuhkan hambanya yang menderita lumpuh itu. Ayat 6 dia katakan ibu bapa, Tuhan,
hambaku terbaring di rumah karena sakit tumpuh dan ia sangat menderita. Itu seruan hati yang disampaikan oleh perwira bagi Tuhan. Dia punya kerinduan, bilang for Tuhan bahwa kalau bisa Tuhan bilang sepatah kata saja. Maka beta yakin dan percaya bahwa hamba yang di rumah terbaring lemah itu dia akan sembuh. Hanya dengan bermodalkan percaya pada satu perkataan Tuhan Yesus, dia yakin bahwa keinginan dan kerinduannya itu akan dijawab oleh Tuhan. Iman seperti ini Ibu Bapa sangat penting untuk membangun gereja rumah tangga yang sehat, baik secara rohani maupun secara jasmani. Dan tagal itu Ibu Bapa, keluarga adalah ladang misi pertama, di mana sehat secara jasmani dan rohani itu harus dibentuk dari keluarga yang adalah unit terkecil dari keluarga Allah. Dan karena itu Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, mengupayakan gereja rumah tangga yang sehat jasmani dan rohani itu harus dimulai dari karakter hidup orang tua yang rendah hati. Harus penuh perhatian terhadap anggota keluarga, harus melayani dengan sungguh, harus peduli terhadap kondisi hidup anggota keluarga baik secara jasmani maupun rohani. Dan tagal itu sesibuk apapun pekerjaan orang tua dan setinggi apapun jabatan orang tua, tidak boleh sama sekali mengabaikan perhatian dan pelayanan terhadap semua anggota keluarga. Anggota keluarga tidak hanya membutuhkan perhatian orang tua secara jasmani, tetapi juga mereka membutuhkan perhatian secara rohani. Perhatian secara jasmani Ibu Bapa, katong lihat sebagai bentuk investasi agar katong tetap hidup menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Rumah tangga yang sehat secara jasmani adalah bagaimana katong menghargai tubuh sebagai pemberian Tuhan, sehingga mau merawatnya dengan baik melalui pola makan yang baik dan bergizi, istirahat yang cukup, pola hidup yang sehat dan bersih. Sedangkan rumah tangga yang sehat secara rohani Ibu Bapa adalah rumah tangga yang mengucapkan kata-kata berkat bukan kutukan. Rumah tangga yang sehat secara rohani adalah bagaimana Ibu Bapa dan beta mengucapkan kata-kata iman dibandingkan keluhan. Mari kita bangun komunikasi yang jujur dan rendah hati. Jangan merasa layak atau sombong di hadapan Tuhan, tapi mari katong andalkan Tuhan sebagaimana kisah perwira tadi. Dia seng andalkan dia punya status jabatan sosial, tetapi dia mengandalkan Tuhan karena dia tahu penyakit dan hidup ini Ibu Bapa semua asalnya dari Tuhan. Bahwa penyakit bisa disembuhkan hanya dari satu kata yang dilontarkan dari mulut Tuhan. Dan karena itu dikala Ibu Bapa dan beta lemah, sakit, mari kita mendasarkan seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Dan percaya akan firman-Nya sebagai kata-kata yang perlu kita perhatikan, bahwa kita akan memastikan tidak ada hamba atau orang kecil di dalam rumah dan di sekitar kita menderita tanpa kita pedulikan. Realita hidup katong Ibu Bapa berbanding terbalik dengan kerinduan Tuhan bagi Ibu Bapa dan beta yang harus katong lakukan. Kadang katong mau tolong orang Ibu Bapa, katong pilih-pilih kasih.
Kadang katong mau tolong orang ibu bapa, katong lihat dia pun status sosial dulu. Kadang katong mau tolong orang ibu bapa, katong akan hitung-hitung, bahkan katong akan pikir bisakah dia balas apa yang katong bikin for dia kaseng besolusa. Dan karena itu ibu bapa katong diajarkan hari ini untuk peduli tanpa syarat, mengasihi tanpa batas, ciptakan keharmonisan antara sesama, antara orang tua dan anak, pimpinan dan bawahan, dan semuanya didasarkan atas kasih, bukan beban atau paksaan. Dan karena itu ibu bapak yang diberkati Tuhan, gereja rumah tangga yang sehat secara jasmani dan rohani itu dapat terwujud apabila orang tua memiliki iman yang kuat dan dalam terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun katong berada ibu bapak, apapun persoalan, permasalahan, kesulitan hidup yang katong alami, yakin dan percaya bahwa Yesus akan menolong dan menyelamatkan katong. Keluarga katong akan mengalami keselamatan. Iman yang besar itu adalah iman yang hidup dan harus dihidupi di setiap kehidupan. Iman yang bertumbuh dan berkembang dalam sejarah perjuangan hidup bersama Tuhan. Iman yang tidak mengandalkan kekuatan harta dan jabatan dalam menyelesaikan masalah kehidupan, tapi iman yang hanya satu-satunya berharap dan berlindung pada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat dan penolong kita. Iman yang kuat, dalam dan besar adalah iman yang mempercayakan seluruh kehidupan anggota keluarga kita, baik dalam keadaan susah maupun senang, gagal ataupun sukses kepada Tuhan Yesus. Kita sementara ini ibu bapak hidup di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai kemudahan-kemudahan bisa didapatkan secara instan dan membuat banyak orang menaruh harapan dan kepercayaan pada iptek. Bahkan meyakini bahwa ilmu pengetahuan, pangkat, jabatan, dan kekayaan dapat menyelesaikan seluruh persoalan hidup manusia. Tapi beta meyakini sungguh bahwa ibu bapa telah mengalami banyak ilmu hidup. Bahwa kalau katong taruh harapan for manusia untuk menyelesaikan persoalan hidup katong, yang katong rasakan, katong alami dan katong dapatkan hanyalah kekecewaan. Hari ini dia bisa bantu katong ibu bapak, tapi besok-besok belum tentu. Dan karena itu, mari katong bawa hidup katong bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab yang mampu dan bisa membantu katong menyelesaikan persoalan hanya Tuhan saja ibu bapak. Dan karena itu pesan firman Tuhan hari ini, for katong di saat ini sebagai orang tua, tetaplah menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus. Supaya dia menolong dan menyelamatkan katong. Dan anggota keluarga katong akan hidup lebih baik. Sehat secara jasmani, tapi juga sehat secara rohani. Biarlah kisah perwira di Kapernaum menjadi contoh dan teladan iman bagi ibu bapa dan beta untuk membangun kehidupan keluarga yang sehat secara jasmani, tapi juga secara rohani. Tuhan menolong dan memberkati katong semua untuk melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Mari Ibu Bapak Ketua melakukan bersama nyanyian PKJ nomor 125, bait yang pertama, Dia sanggup, ku tahu, Dia sanggup. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicelikan dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Ibu Bapak dipersilakan berdiri. Dan sama-sama sebagai orang-orang percaya, mari katong mengaku iman katong kepada Tuhan sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Atau akan ada dalam persembahan syukur. Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil memberikan persembahan syukur, kita melakukan bersama PKJ nomor 147, bait pertama dan seterusnya. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku. Sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. ucapan syukur pada Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan,
PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita ulang pada ayatnya yang pertama, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat disilakan berdiri. Jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Ibu Bapa, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini, hari Dominggu, hari Tuhan yang suci dan kudus, hari pemberian Tuhan bagi semua kami, yang oleh tagalnya kami semua diizinkan dan dipersatukan Tuhan. Di dalam gereja Tuhan ini menyatu hati kami untuk datang beribadahkan Tuhan, menyampaikan syukur dan terima kasih untuk semua penjagaan, pelawatan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati di sepanjang kehidupan
sampai di malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan telah melihat kami. Tuhan telah mendengar dan Tuhan sungguh tahu keberadaan kami. Pergumulan semua kami umat Tuhan di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Tetapi juga yang sementara bergumul di rumah-rumah tempat pergumulan mereka. Tagal itu Bapa di sorga, ketika kami berdoa bagi rumah tangga kami, mari Tuhan sertai dan berkati kami. Mari Tuhan taruh cinta kasih menjadi dasar untuk membangun gereja rumah tangga yang sehat secara jasmani tapi juga secara rohani. Ketika kami datang, duduk, dan berdoa bagi hari-hari tua kami, mari Tuhan datang senantiasa memberkati kami. Tuhan datang menjadi penghibur dan penguat bagi kami dalam menjalani hari-hari ketuaan kami, sehingga kami tidak merasa sendiri. Tapi kami punya Tuhan yang akan menjadi penghibur dan penguat bagi kami. Ketika kami datang dan duduk berdoa bagi anak-anak dan cucu-cucu kami di bangku-bangku pendidikan mereka, dari jenjang TK PAUD hingga perguruan tinggi. Mari Tuhan lihat mereka. Mari Tuhan buka pintu-pintu keberhasilan, kesuksesan, masa depan yang baik menjadi bagian bagi anak-anak cucu-cucu kami. Ketika kami datang duduk dan berdoa bagi anak-anak kami yang ada di tanah-tanah perantauan, yang mencari-cari lapangan pekerjaan, bahkan yang mungkin sudah mendapatkan pekerjaan sekalipun. Bagi banyak orang tua yang terpisah jauh dari anak-anak mereka. Bagi suami istri yang harus terpisah jauh karena tuntutan pekerjaan, tapi juga studi dan lain sebagainya. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan melihat keberadaan kami. Tuhan melihat seluruh pergumulan kami. Tuhan mendengarkan setiap doa kami dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkat Tuhan akan menyertai setiap kami, pribadi, keluarga, rumah tangga yang punya Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan bahwa berkat Tuhan akan menyertai semua orang yang hari ini mengangkat syukur mereka dan berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang kami rasakan, kami alami. Kami yakini sungguh bahwa Tuhan merasakannya. Dan karena itu Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Seturut cara dan waktu Tuhan. Cinta dan kehendak Tuhan sendirilah yang akan terjadi bagi setiap kami. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa di dalam nama Yesus semua perangkat pelayan yang hari ini bertugas, baik pendeta, majelis jemaat, majelis bertugas, bahkan pendukung-pendukung liturgis yang mengambil bagian dalam pelayanan sore ini. Entah itu kantoria, kolektaan, pemain keyboard, bahkan siapa saja yang turut terlibat dalam ibadah ini. Biarlah setiap pentaburan talenta
yang ditaburkan untuk kemuliaan Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan keluarga rumah tangga tiap-tiap kami yang terus menopang tugas tanggung jawab pelayanan yang kami tunaikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami terpanggil untuk berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami terpanggil untuk mendoakan para pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Kami meyakini sungguh Tuhan bahwa kesempatan yang Tuhan berikan bagi tiap-tiap mereka untuk menjadi pemimpin, untuk mengarahkan negeri ini, bangsa ini, provinsi ini, kota Ambon ini, Tuhan, adalah orang-orang yang telah Tuhan lengkapi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Adalah orang-orang yang layak untuk Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat. Dan tagal itu Tuhan, biarlah hikmat-Mu terus menjadi bagian bagi para pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, dalam menunaikan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka di berbagai aras dan berbagai bidang yang mereka geluti dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Dan oleh tagal itu kami percaya bahwa tuntunan penyertaan dan berkat Tuhan itu nyata bagi setiap mereka. Kami juga terpanggil untuk mendoakan saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang terbaring lemah di tempat-tempat petiduran mereka karena penderitaan sakit penyakit. Tapi juga saudara-saudara kami yang sementara ini dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan, mereka sungguh membutuhkan pertolongan dan uluran tangan Tuhan. Lihatlah mereka Tuhan, dan sembuhkanlah mereka. Sehingga ada banyak sekali kebaikan-kebaikan yang boleh mereka rasakan sebagai wujud cinta kasih Tuhan yang nyata lewat kesembuhan dan pemulihan ilahi yang boleh mereka peroleh. Dan tagal itu Bapa, biarlah Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, memberkati setiap pelayanan-pelayanan medis, baik itu tim medis, para dokter, perawat, dengan berbagai macam makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Bahkan juga pelayanan-pelayanan kasih dari keluarga, biarlah itu semua boleh menjadi pelengkap, penunjang untuk kekasih-kekasih kami memperoleh kesembuhan yang diidam-idamkan. Doa kami menyertai panitia pelaksana pembangunan pastori jemaat, menyertai pekerjaan pembangunan pastori jemaat yang sementara berlangsung. Bahkan setiap umat Tuhan yang terulur tangan-tangan mereka untuk memberi dengan sukacita untuk pembangunan, pekerjaan lanjutan pembangunan pastori jemaat sampai pada penyelesaiannya. Tuhan senantiasa memberkati mereka, pekerjaan mereka, keluarga rumah tangga mereka, sehingga mereka tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi jemaat ini Tuhan, menjadi berkat bagi gereja ini Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan, semuanya diberkati Tuhan. Para tukang bas sampai kepada seksi-seksi, Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kuatkan fisik mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka,
berikan kesehatan yang baik bagi mereka, supaya setiap energi, setiap fisik, bahkan pikiran, sumbangsi pikiran, topangan doa, moral yang diberikan untuk keberlangsungan penyelesaian pembangunan pastori jemaat ini, biarlah semuanya berlangsung di dalam cinta kasih Tuhan. Doa kami menyertai panitia persidangan ke-39 Jemaat GPM Kategorial TNI AD Pniel Bentas, yang sementara ini melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dalam mencari-cari dana dan daya untuk pada waktunya Tuhan perkenankan persidangan ke-39 Jemaat GPM Kategorial TNI AD ini dapat berlangsung dengan segala baik di tahun 2027. Tuhan berkati semua orang yang turut terlibat dalam kepanitiaan ini Tuhan. Berkati setiap usaha-usaha mereka. Biarlah semua itu membawa kemuliaan untuk kepujian nama Tuhan. Diberkatilah setiap umat Tuhan yang hari ini atau dalam minggu ini mensyukuri hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, bahkan mungkin syukur-syukur hari bahagia lainnya. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan menjadi bagian yang terindah bagi kehidupan tiap-tiap umat Tuhan yang boleh merasakan anugerah Tuhan dalam keberadaan hidup tiap-tiap mereka. Ajarilah mereka Tuhan, bahwa bukan karena kuat dan hebat mereka ada dan hidup sampai di hari ini, tapi hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan sajalah. Semua kami dapat hidup dan menikmati berkat Tuhan sampai hari ini. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang datang di hari ini dan yang berdoa di saat ini, kami sungguh menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Dan karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan baharui kehidupan kami. Dan berikanlah kepada kami, kepada hidup kami ini Tuhan, menangan di dalam Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu melakukan yang benar di mata Tuhan. Dan tegurlah kami jika kami melakukan hal yang salah. Tagal itu, untuk menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab kami di USBU yang baru, kami butuh Tuhan ada di tengah-tengah keberadaan hidup kami. Kami minta Tuhan pegang tangan kami erat-erat dan melangkahlah dengan pasti bersama kami melewati hari ini dan hari-hari yang akan datang. Sehingga apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami lakukan, baik itu pekerjaan pribadi, keluarga, rumah tangga kami, bahkan pelayanan-pelayanan kami di gerejamu ini Tuhan, semuanya kami lakukan dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya sungguh bahwa Tuhan akan tetap menolong kami untuk selalu mengerjakan hal-hal yang baik dan terus mendatangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan bersama dengan semua orang yang kami kasihi. Tagal itu, kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang boleh menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi kami sampai di hari ini. Kami boleh menunaikan tugas dan tanggung jawab kami hari ini sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu
dan sebagai orang-orang yang boleh menikmati anugerah dan kasih kemurahan-Mu yang besar. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, ini doa kami. Terimalah kami Tuhan, terimalah hidup ini dan terimalah doa kami ini. Seturut dengan cinta, kasih, dan kehendak Tuhan sajalah. Kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Sebagai lagu pengutusan, beta mengundang Ibu Bapa, saudara-saudari berdiri, dan sama-sama katong melakukan nyanyian jemaat PKJ nomor 126, bait pertama. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup baka. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk tugas pengutusan itulah, mari katong terima janji penyertaan dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin. Ibu Bapak dipersilakan duduk untuk ada dalam doa syukur secara pribadi. Doa syukur selesai, dengan demikian ibadah minggu kita di saat ini selesai. Katong pun selamat malam dan shalom. Sebagai lagu jabat tangan, kiri kanan muka belakang akan dipandu oleh Kantoria.
Bapak Ibu Majelis dan saudara semua, mari ketong ada dalam